Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Yesaya 42 ayat 18 sampai 25, tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya mulai dari ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ayat 23, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini dan yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Bapak Ibu Saudara, seiring dengan bertambahnya usia seseorang, maka berbagai fungsi tubuh manusia itu juga akan menurun. Salah satunya adalah fungsi dari panca indera. Karena itu tidak jarang kita menemukan seorang yang sudah menginjak usia senja, maka penglihatan mereka itu menjadi semakin kabur dan telinga mereka juga sudah semakin sulit untuk mendengar. Salah satunya adalah opung saya, kakek, di mana Tuhan menganugerahkan kepadanya usia sampai 86 tahun hidup di dunia. Saya ingat sekali kalau saya ajak bicara opung saya, maka dia itu suka jawab, "Hah? Apa?" Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena telinganya itu sudah sulit mendengar, pendengarannya sudah jauh berkurang. Tetapi sekalipun dalam keadaan sulit mendengar, beliau tetap mau mencoba mendengarkan apa yang saya katakan, walaupun pada akhirnya saya harus menyampaikannya berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, pasti ada faktor tertentu ketika panca indera itu tidak berfungsi dengan baik. Entah karena memang ada gangguan pada fisik, atau mungkin seperti tadi, ada pertambahan usia yang semakin tua, usia yang semakin senja. Tetapi tidak demikian dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi di dalam kitab Yesaya pasal 42. Jika kita perhatikan di dalam ayatnya, tidak ada disinggung tentang adanya gangguan fisik. Tidak ada juga dikatakan faktor usia yang sudah semakin tua. Tetapi dikatakan di sini umat Tuhan itu dikatakan mereka tuli dan buta. Bagaimana maksudnya? Jadi bukan tuli dan buta secara jasmani, tetapi penglihatan dan pendengaran mereka tidak berfungsi. Atau lebih tepatnya, tidak difungsikan ketika firman itu diberitakan. Tuli dan buta secara rohani. Bapak Saudara, bangsa Israel disebut sebagai umat pilihan, di mana terhadap mereka Tuhan sudah menyatakan berbagai perkara-perkara yang ajaib. Dan perkara-perkara ini tidak ditemukan terjadi pada bangsa-bangsa lain. Tetapi sekalipun Tuhan sudah memperlihatkan di depan mata mereka bagaimana hal-hal yang ajaib itu, tetap umat Tuhan mereka gagal di dalam menaati perintah Tuhan. Apakah Tuhan di sini kurang berfirman sampai bangsa Israel tidak taat? Ataukah Tuhan kurang mengutus para nabi untuk menyampaikan kehendak dan tegurannya kepada umatnya? Tentu tidak. Di ayat yang ke-20 Tuhan katakan di sana, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Jadi Tuhan bukannya kurang bekerja, tetapi umat yang memang dengan sadar menutup mata dan telinga mereka terhadap teguran dan peringatan Tuhan. Karena itu ketika kita membaca Alkitab, tidak heran kita menemukan banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran yang umat lakukan. Mereka hidup jauh dari perintah Tuhan. Mata mereka butakan, telinga mereka tulikan. Lalu bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara, yang juga adalah umat Tuhan di zaman kini? Adakah kita memiliki mata dan telinga rohani yang terbuka, atau justru sebaliknya tertutup dari firman Tuhan? Bapak Saudara, Tuhan tidak kurang berfirman bagi kita setiap harinya di zaman ini. Bukan hanya hari Minggu saja, tetapi setiap harinya.
Sekarang di berbagai platform media kita bisa menemukan firman Tuhan. Kita bisa menemukan renungan-renungan. Bahkan kita masing-masing pun memiliki Alkitab, maupun elektronik maupun juga yang secara fisik. Namun Bapak Ibu Saudara, serutin apapun kita bergereja, serajin apapun kita pelayanan, sesering apapun kita mendengarkan firman Tuhan, kalau mata dan telinga rohani itu tidak kita fungsikan, maka apakah gunanya semuanya itu? Kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Kita tidak akan berubah. Sikap-sikap kita tidak akan berubah terhadap sesama, terhadap orang lain, dan juga bahkan terhadap Tuhan. Dan hidup kita pun juga hanya pada akhirnya akan berlalu dengan sia-sia. Dan itu bukan yang Tuhan inginkan. Bapak Saudara, Tuhan berikan mata, maka kita pakai untuk melihat. Tuhan berikan kita telinga, maka kita pakai untuk mendengar. Tuhan Yesus pun berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka biarlah kita belajar untuk menyimak setiap perkataan yang Tuhan beritakan. Baik lewat firman Tuhan yang kita baca, berbagai renungan dan khotbah yang kita dengarkan. Bahkan juga lewat berbagai interaksi dan pengalaman-pengalaman hidup yang kita dapatkan. Biarlah kita menjadi umat yang peka terhadap berbagai teguran dan peringatan Tuhan. Bukan hanya hal-hal manis yang Tuhan ingin sampaikan, tetapi juga teguran dan peringatan. Bukan hanya peka, tetapi kita juga terima, kita renungkan, dan kita lakukan dengan mata, telinga, dan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Sekali lagi, satu pertanyaan yang menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimanakah dengan mata dan telinga rohani kita? Apakah sungguh sudah terbuka dengan lebar untuk setiap perkataan Tuhan? Biarlah Tuhan menemukan kita sebagai umat yang patuh akan firman-Nya. Dan sesama pun boleh melihat kehidupan kita sebagai hidup yang bertumbuh dan berbuah, karena mata kita melihat dan telinga kita mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh terus punya kepekaan, untuk kami boleh menerima setiap firman yang Kau perkatakan kepada setiap kami. Bukan hanya firman yang manis, yang menghibur, yang menguatkan Tuhan, tapi juga firman yang menegur, firman yang memberikan nasihat, firman yang bahkan memberikan peringatan yang keras. Biarlah kami boleh membuka mata telinga kami untuk menerima firman itu, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang Engkau temukan setia, umat yang taat, umat yang boleh bertumbuh. Bahkan hidup kami boleh berbuah lewat sikap-sikap hidup kami yang boleh memuliakan nama Tuhan. Dan semuanya itu dimulai dari mata dan telinga kami yang terbuka. Mata dan telinga rohani kami yang terbuka terhadap setiap firman yang Engkau beritakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini, dan juga hari-hari ke depannya. Biarlah kami boleh terus mengingat firman-Mu, kami boleh lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menolong setiap kita.